Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran matematika. Kita masih membahas mengenai eksponen dan logaritma. Yang pertama, pembahasannya itu mengenai bilangan berpangkat. Masih ke dalam sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini masih lanjut dan lumayan banyak. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai pemangkatan bilangan berpangkat. Apa yang dimaksud dengan pemangkatan bilangan berpangkat? Nah, maksudnya di sini ada suatu bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Contohnya adalah seperti ini. A pangkat P, ini kan suatu bilangan berpangkat ya, bilangan pokoknya A, pangkatnya P. Dipangkatkan lagi dengan Q, maka rumusnya adalah A pangkat P dikali Q. Jadi, jika ada suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya ini dikalikan dengan pemangkat berikutnya, ya. A pangkat P dikali Q. Kita ambil contoh. Nah, contoh di sini adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nah, kita lihat di sini. Kalau ada bentuk bilangan pangkat dipangkatkan, maka si pangkatnya ini kita kalikan dengan pangkat setelahnya. Nah, artinya di sini 2 pangkat 2 dikali dengan pangkat berikutnya yaitu 5. Maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 10. Oke, hasilnya adalah 1024. Nah, kalau misalkan sampai sini boleh atau diuraikan lagi juga boleh. Seperti itu ya. Contoh berikutnya. Nah, kita punya bilangan 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi 4. Maka, nah, pangkat yang ini kita kalikan dengan pangkat yang ini ya. 5, jangan lupa bilangan pokoknya ditulis. 5 pangkat 1/4 dikali 4. Nah, cara perkalian bilangan pecahan ini dari sini dulu, dari 1 dulu. 1 dikali 4 yaitu 4, kemudian per 4. Nah, yang dikali hanya atas saja ya. 1 dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi tidak dikalikan ke sini lagi. Ini tinggal ditulis aja di bawahnya. Nah, 5 pangkat 4/4 atau 4 bagi 4 yaitu 1. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 1, 5. Oke. Selanjutnya, Ibu rasa mudah-mudahan sudah paham ya untuk pemangkatan bilangan berpangkat. Kita lanjut materi berikutnya. Oke guys, materi berikutnya yaitu mengenai pemangkatan dari pembagian dan perkalian dua bilangan ya. Jadi pangkatnya bentuk perkalian dan pembagian. Nah, di sini Ibu jelaskan satu persatu, sebetulnya sama perkalian dan pembagian caranya. Jadi ini dicontohkannya khusus untuk bilangan pokoknya yang berbeda ya. Kita lihat di sini rumusnya. Untuk perkalian dulu ya. Untuk perkalian ada A dikali B dipangkatkan P. Nah, A kali B pangkat P. Maka rumusnya adalah A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi pangkat yang ini ketika kurungnya dibuka, ini masuk ke masing-masing bilangannya. Masuk ke P, ke A, P-nya masuk juga ke B gitu ya. Kita contohkan. 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita uraikan di sini. Di sini ada angka 3, ada pangkat 2. Berarti kita tulis 3 pangkat 2 dikali satu lagi yaitu angka 5. Berarti 5 pangkat 2. Nah, berarti di sini 3 kali pangkat 2. Berarti 3 kali 3 dikali dengan 5 pangkat 2. 5 dikali 5. Nah, yang ini 3 kali 3 adalah 9 dikali dengan 5 kali 5, 25. Maka hasilnya adalah 225. Oke, gampang ya.
Nah, selanjutnya yaitu pembagiannya. Kalau tadi perkalian, sekarang ini pembagiannya. Nah, sama saja seperti perkalian, hanya bedanya di sini pembagian ya. Ketika ada A dibagi B, dipangkatkan P, maka ketika kurungnya kita buka, maka P-nya ada di masing-masing bilangan. A pangkat P dibagi B pangkat P. Contohnya di sini, 12 dibagi 4 pangkat 5 sama dengan, nah, di sini 12 pangkatkan 5 dari sini ya, 4 dipangkatkan juga 5 dari sini. Maka hasilnya adalah 12 pangkat 5, 12 kali 12 kali 12 sampai 5 kali, yaitu 248.832. Ini hasil dari 12 pangkat 5. Untuk 4 pangkat 5 adalah 1024. Nah, ketika kita bagikan, hasilnya adalah 243. Oke, begini ya. Ini untuk cara yang dua buah bilangan pokok berbeda dibagi atau dikalikan kemudian dipangkatkan. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu bilangan pangkat negatif. Jadi suatu bilangan berpangkat ada juga yang tidak hanya positif pangkatnya, tetapi ada juga yang negatif. Nah, di sini ketika dia pangkatnya negatif seperti ini, A pangkat negatif P, dia bisa menjadi bentuk positif dengan menambahkan bilangan 1/. Jadi nanti si negatif ini berubah jadi positif ketika yang negatifnya diganti dengan 1/. Oke, sorry, di sini salah. Ibu ulangi ya. A pangkat negatif P sama dengan 1/A pangkat P. Jadi si negatif ini hilang menjadi 1/, ya. Nah, Ibu langsung contohkan aja di sini. Ibu punya contoh 2 pangkat negatif 3. Nah, si negatif ini hilang ketika kita menambahkan 1/, ya. 1/A pangkat P. Di sini A-nya 2, P yang positifnya adalah 3. Berarti 1/2 pangkat 3. Selanjutnya, 5 pangkat negatif 1. Nah, negatifnya kita hilangkan dengan cara menambahkan 1/. Nah, berarti sisanya di sini ada 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 ini sama dengan 1/5. Jadi kalau ada pangkat 1, kita tidak perlu tulis pangkatnya, ya. Berarti kalau ada 5 aja atau 3 aja atau 2 aja, angka berapapun, berarti dia pangkatnya adalah pangkat 1. Oke, kita bentuk dari yang desimal, 0,008. Nah, kita kembali lagi ke SD ya. Ketika dia bilangan desimal, di sini nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti di sini pernya adalah angka ribuan ya, karena nolnya ada 3. Di atasnya berapa? Angka yang ini, yaitu 8. 8 dibagi 1000. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini yang atas bagi 8, yang bawah bagi 8. 8 bagi 8 1, 1000 bagi 8 yaitu 125. Nah, kalau misalkan kebalikannya, yang 1/125 ini kita ubah menjadi bentuk negatif, maka akan menjadi 1/125 itu adalah 5 pangkat 3. Maka kalau bentuk negatifnya adalah 5. Nah, ini berubah jadi negatif 3. Begitu ya. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan eksponen. Oke. Nah, persamaan eksponen ini masih ada kaitannya dengan persamaan linier satu variabel. Dulu kalian waktu di SMP pernah diajarkan bukan?
Nah, kalau Ibu ingatkan lagi, untuk persamaan linear itu loh yang ada variabel X, ada variabel Y, yang kayak gitu-gitu. Jadi nanti kita harus mencari berapa nilai X, berapa nilai Y-nya. Nah, di sini untuk persamaan eksponen, bentuk persamaannya ini ada di pangkatnya. Jadi kan biasanya kalau persamaan linear, Ibu contoh dulu ya, untuk persamaan linear, itu kan contohnya seperti ini. 2x tambah 1 sama dengan 2. Begini kan ya. Nah, kalau untuk persamaan eksponen, ini yang ada x-nya yaitu ada di pangkat. Nah, kita langsung aja coba yuk. Gimana sih cara mencarinya? Nah, di sini ada contoh. Contohnya yaitu 4 pangkat 3x sama dengan 32. Nah, sebelum kita mengerjakan X-nya nanti berapa, terlebih dahulu kita samakan dulu. Nah, antara ruas, Ibu anggap ini namanya ruas kiri, dan yang ini ruas kanan, ya. Pertama kali yang kalian lakukan adalah kita samakan dulu bilangan pokok yang ada di ruas kiri dan yang ada di ruas kanan. Nah, berapakah bilangan pokok yang sama? Nah, kita lihat di sini. 4 dan 32. Kalau misalkan 32 menjadi bentuk pangkat itu tidak akan bisa. Karena 4 kali 4 sudah 16. Kemudian 16 kali 4 sudah lebih dari 32. Makanya dua-duanya kita sederhanakan. Oke. Nah, kita sederhanakan di sini 4 ini dengan 2. 32 ini juga dengan 2. Nah, 2 pangkat berapa nih sama dengan 4? 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 2 kali. Berarti di sini 2 pangkat 2. Yang ini, yang kanan. 2 pangkat berapa? Sama dengan 32. 2 kali 2, 4. 2 ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Sudah 3 pangkatnya. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Berarti totalnya ada 5 buah pangkat. Nah, untuk yang sebelah kiri, jangan lupa kita mempunyai pangkat bawaan yaitu 3x ya. Kita punya pangkat bawaan yaitu 3x. Nah, jangan lupa kita tuliskan di sini 3x. Nah, karena ini sudah sama, kita kalikan dulu yang ini. 2 pangkat 2 kali 3x. 2 kali 3 yaitu 6x sama dengan 2 pangkat 5. Oke, karena ini sudah sama, kita coret saja angka 2-nya. Yang kita sisakan adalah hanya pangkat aja. Di sini ada 6x sama dengan dan 5. Oke, kita baru cari x-nya berapa. X sama dengan, di sini sudah ada 5. Nah, yang ini pindah-pindahkan ke bawah per 6. Jadi x-nya adalah 5/6. Oke, kita cari yang mudah ya. Ibu contohkan di sini 2 pangkat 2x. Oke, sorry. 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 6 ya. Nah, 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 6. Nah, karena ini ruas kiri dan kanan sudah sama, jadi kita tidak perlu lagi mencari kesamaannya. Kita langsung aja coret nih. Yang 2 sebelah sini coret, yang 2 sebelah sini juga coret. Kita langsung tuliskan 2x. Dan yang sebelah sini adalah 6. Kita cari x-nya. X sama dengan 6. Kita taruh di bawah per 2. Berarti x-nya adalah 6 bagi 2, 3. Oke, berikutnya ya. 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 27 pangkat 2 dikurangi 3x. Oke. Nah, di sini antara ruas kiri dan kanan bilangan pokoknya berbeda.
Maka kita harus samakan terlebih dahulu. Ini sudah yang paling kecil, berarti sudah otomatis yang ruas kanan pasti pangkatnya 3. Nah, kita tulis dulu 3 sama dengan, oke. Kalau ini tetap ya, nggak usah diganti karena udah paling kecil. Kita tulis lagi pangkatnya, 2x dikurangi 1. Nah, yang ini, 27. 3 pangkat berapa? Sama dengan 27. 3 kali 3, 9. Oke, udah pangkat 2. Dikali 3 lagi, 9 dikali 3, yaitu 27. Tadi 3-nya sudah 2, ditambah 1 berarti 3 pangkat 3. Kita tuliskan pangkat asalnya, 2 dikurangi 3x. Nah, berarti kita kalikan ya, masing-masing. Kalau yang ini enggak. 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 3 kali 2, 6. 3 kali min 3x. Kita udah pasti min ya. 9x. Oke, berarti kita langsung coret 2x min 1 sama dengan 6 dikurangi 9x. Nah, yang x dengan yang x kita kumpulkan jadi 1. Kita ke ruas kirikan semua. Berarti 2x dia awalnya negatif. Ketika pindah melewati sama dengan, maka negatif ini berubah jadi positif. Positif 9x sama dengan, nah ini kita kumpulkan semua yang tidak ada x-nya di ruas kanan. Berarti 6, yang ini pindah ke kanan. Negatif 1, berarti ditambah 1. Yang ini 2 tambah 9, 11x sama dengan 6 tambah 1, 7. Berarti x-nya sama dengan 7 per, kita pindah 11. Oke, seperti ini caranya ya anak-anak. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan japri saja ke ibu. Mudah-mudahan kalian jelas. Di akhir nanti silakan bikin resumenya. Oke, sekian penjelasan, nanti kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Kita pelan-pelan aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.